28253. Wa an Abil Abbas, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala, dia berkata, marra, lewat, rajulun, ada seorang laki-laki lewat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat dia, melewati Nabi. Faqala li rajulin, dia berkata kepada seorang laki-laki, dia berkata kepada seorang laki-laki. Nama laki-laki yang dia berkata itu sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Indahu jalisun. Kebetulan Abu Dzar Al-Ghifari duduk di samping Nabi. Lewat seorang laki-laki. Ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapat engkau tentang orang ini? Faqala, dia berkata, rajulun min asyrafin nas. Rajulun, dia laki-laki, min asyraf. Kalau satu syarif, kalau banyak asyraf, dia termasuk orang-orang mulia. Nas, di antara manusia ini dia orang mulia. Hadza wallahi, ini demi Allah, hariyun, benar, betul. In khataba an yunkah, dia kalau meminang, dia asyraf, orang mulia. In khataba, kalau dia meminang, an yunkah, diterima pinangannya. Macam mana kau tengok dia? Dia itu orang mulia, orang hebat. Kalau minang, dipinang. Kalau minang dia pasti diterima. Ada rupanya orang Minang tak diterima, banyak. Baru mengetuk pintu dan ditutup orang itu. Enggak ada orangnya di rumah, Pak. Wa in syafa'a an yushaffa. Kalau dia ngasih pertolongan, diterima pertolongannya. Fasakata Rasulullah SAW, Nabi diam. Nabi diam. Summa marra rajulun akhar, lewat satu lagi. Dah selesai, tak lama lewat lagi satu orang. Faqala lahu Rasulullah, Nabi berkata, bertanya, ma ra'yuka fi hadza? Ini yang lewat nih. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang fuqara. Kalau satu fakir, ya ini orang fakir ini. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia meminang, tak ada orang mau nerima pinangan dia. Datang orang Minang tak diterima orang. Wa in syafa'a alla yushaffa. Kalau dia ngasih tak diterima bantuannya. Wa in qala alla yusma'a liqaulihi. Kalau dia bercakap, cakapnya pun tak didengar orang. Minang tak diterima, ngasih bantuan pun tak diterima orang, bercakap pun tak didengar orang. Macam abu di atas tunggul, macam bulu kambing dihembus angin. Wujuduhu ka'adamihi, ada tak ada dia sama aja. Hilang tak dicari, datang pun tak dipandang. Ada orang model macam itu. Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata, apa kata Nabi? Hadza khairun, ini yang orang terakhir ini. Hadza khairun, ini lebih baik. Min mil'il ardi, daripada bumi seisinya. Nah, inilah orang paling baik. Mislah hadza, orang macam ini lebih baik daripada bumi beserta isinya. Mau dipinang tak diterima, mau ngasih pertolongan pun dicueki orang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Enggak perlu, enggak.
Membantu pun tak diterima orang. Bercakap pun Allah yusma'a liqaulihi, tak didengar orang. Menurut saya, antum mungkin dalam hidup pernah mengalami macam itu. Atau itu kata Nabi, hadza orang ini khairun, lebih baik min mil'il ardi mithlaha. Orang macam ini lebih baik daripada isi sedunia ini. Kalau antum sampai ke level itu berarti antum pernah jadi orang paling hebat. Jadi yang paling hebat itu muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada tak orang macam ini? Ada. Saya pernah dibawa ke kantor LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, mau membahas Riau mau dirubah namanya menjadi Riau Al-Munawwarah. Provinsi Riau mau dirubah jadi Riau Al-Munawwarah. Jadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ingin duduk bersama lembaga adat, karena kita ini adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Yang mengatur syarak MUI, yang mengatur adat LAM. Macam mana supaya MUI sama LAM duduk? Duduklah di lantai atas LAM. Lalu ketua MUI pun menjelaskan, kami dari Majelis Ulama Indonesia mau menjelaskan kepada datuk-datuk di LAM bahwa saya ketua MUI, kata ketua MUI, yang ini adalah sekretaris, yang ini adalah wakil, yang ini adalah seksi, bagian ini adalah komisi fatwa. Pas giliran saya, diam dia. Jadi saya pernah mengalami macam itu. Kalau bercakap tak didengar orang cakap gitu. Pas giliran ke saya, dilewatinya ke sebelah saya. Cemana perasaan Ustaz waktu itu? Iba, sedih, sakit. Waktu hati kita sedang iba, sedih dan sakit, itulah kita paling dekat dengan Allah. Disitulah kuncinya. Waktu kita sedang disambut orang, turun dari helikopter menuju pentas, disambut orang, di situ lupa kita sama Allah. Makanya Allah melupakan kita. Tapi di saat hati kita sedih, iba, di hati yang hancur berkeping, disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa memahami hadis ini yang pernah mengalami. In khataba alla yunkah. Kalau dia meminang tak diterima orang. Kata mak saya, kau jangan kau datang lagi ke rumah si fulan itu. Kenapa mak? Karena kalau kau ke situ lari anak gadisnya. Takut dia dianggapnya kau mengintai-intai dia. Sampai sekarang tak mau saya bertamu. Wah, sekarang datang orang ramai-ramai mau bertamu, tak mau saya. Jangan kau ke situ, kata mak saya. Takut dia menengok kau datang. Saya tak ada niat sikit pun. Jadi saat hadis-hadis itu kalau saya baca, saya menariknya ke diri saya. Pernah saya alami. Kenapa Allah mengatakan orang yang begini penghuni surga? Karena hati itu hibah, sedih, kecewa, merasa tak ada harganya.
Waktu hati kita itu sedang hancur, sedih, hibah, sampai tak ada harapan kita ke manusia, disitulah kita paling dekat dengan Allah. Jadi orang kalau paham dia tentang hakikat hidup, dia tidak akan mengatakan, kenapa ujian ini datang bertubi-tubi? Justru dengan itulah dia dekat dengan Allah SWT. Berapa kali kita datang ke majelis zikir, majelis solawat dengan berharap dekat dengan Allah, tapi tak dekat. Marilah kita dekat dengan Allah, enggak dekat. Tapi saat hati kita hancur karena dihina orang, dicaci maki orang, di situ dekat, lebih dekat daripada waktu kita di majelis zikir. Tapi jangan gara-gara ini antum minta bala, menarik memang mengkaji masalah hati. Susah membahasakannya tentang tiga: meminang tak dipinang, tak diterima; mau ngasih nolong, tak mau orang nerima pertolongan kita; bercakap tak didengar. Wah, itu kalau antum alami nanti dalam hidup antum, berkesan itu, manis itu. Udah selesai kuliah, pulang ke kampung, ikut rapat di kantor desa, tak dipandang orang kita, disepelekan orang. Saya ada pendapat sedikit. Nanti ya, ini aja dulu ya. Oh, itu sedap banget. Datang kita sama mak kita, sama ayah kita, mau meminang. Oh, si Anu ini pula udah dipinang siapa pula kemarin gitu ya. Memang belum lagi, baru WA aja, tapi tak lama lagi datanglah orang untuk kemari rombongan, agak 3 mobil katanya. Kita datang naik ojek. Wah, situ luka kali hati kita, hancur kali. Waktu hati itu hancur, disitulah kita paling dekat dengan Allah SWT. Ada satu wali Allah, ditanya dia, kapanlah kau paling dekat dengan Allah? Waktu tahajud? Enggak. Waktu baca Quran? Tidak. Waktu berzikir? Tidak. Terus kapan? Waktu aku naik sampan. Tiba-tiba sampan itu sempit, ditempeleng kapten sampan itu wajahku, diusir. Disitulah aku paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Ada masanya kita hidup itu dibuat Allah begitu, karena Allah tuh maha cemburu. Maha cemburu itu maksudnya selama ini kita, hati kita tuh tersangkut karena ayah, karena emak, karena harta, dibuatnya kita sampai tak bisa berpegang kepada apa-apa. Di saat itulah kita paling dekat dengan Allah SWT. Nabi Muhammad sampai ke tingkat itu. Ayah meninggal, emak meninggal, atuk meninggal, pakcik meninggal, istri meninggal, paman meninggal. Tak ada yang bisa diharapkan. Berjalan kaki ke Taif, di 100 km dilempar orang Taif. Wah, disitulah jatuh sejatuhnya. Rupanya mau dinaikkan Allah setinggi-tinggi. Inilah yang tak didapatkan pejabat, orang kaya dan orang terkenal. Tak didapatkan. Saya setelah viral nih, mana dapat saya ini? Payah kalau mau dapat ini. Kalau mau dapat yang begini, pose pakai masker dulu. Pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, baru bisa dapat macam ini. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi, pergi ke bank Jalan Arifin Ahmad. Sampai depan pun diusir sama security. Penuh Pak, nggak ada tempat parkir. Sana. Itu baru terasa. Atau lewat di AU. Suruhnya mobil itu berhenti. Mana pas? Kata dia.
Enggak ada Pak gitu. Lewat sana, jangan lewat sini gitu. Antum kalau mau merasakan ini, habis dari sini pergi ke aku. Pernah tak dihina orang? Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Qauluhu hariyun, makna hariyun bi fathil ha, ha-nya baris ha, kasrir ra, ra-nya baris bawah. Hari, tasydidil ya, tasydid. Haqiqah, hakikat, benar. Wa qauluhu syafa'a, syafa'a, pertolongan. Bi fathil fa, baris bawah, baris atas, fathah, syafa'a, bi fathil fa, bukan syafi'ah, syafa'a. Meminang tak diterima, oke, jelas. Cakap tak didengar, oke. Tapi nolong gak diterima, masa nolong gak diterima? Iya, ada. Mungkin kalian mahasiswa pernah mengalami nolong tak diterima. Biar aku yang motokopikan makalah ini ya. Enggak, jangan kamu, dia aja gitu. Apa tak berkeping, asal mau dibanting kan mesin fotokopi orang itu kan. Ada di situ. Bilang ya dia aja gitu. Ada santet, santet dia langsung. Mau menolong pun kita bukan minta tolong. Kau minta tolong kita ditolak orang itu biasa. Kita mau menolong, tak mau orang menolong. Emang menarik hadis subuh.